Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang filsafat ilmu. Oke, sebelum kami memulai menjelaskan materi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Dea Fitriani, yang kedua Rizky Dila Ariko, dan terakhir saya sendiri Muhammad Andriansyah Nurkoles. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematik mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Jadi fungsi dari filsafat ilmu adalah suatu ilmu yang ingin mencapai suatu pengetahuan yang ilmiah, makanya digunakan suatu sistem yang sangat sistematik. Intinya filsafat ilmu adalah filsafat yang pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Misalnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami tentang pelajaran filsafat ilmu itu sendiri. Oke, selanjutnya. Ini adalah pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert Altman. Filsafat ilmu dalam suatu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah. Dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari fakta ilmiah secara aktual. Selanjutnya dari Lewis Whitebeck. Berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmu secara keseluruhan. Selanjutnya Cornelius Benjamin. Filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan peranggapannya serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang terakhir, Michael V. Berry berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan teori yaitu metode ilmiah. Nah, itu adalah pengertian ilmu filsafat ilmu menurut para ahli. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Substansi filsafat ilmu. Filsafat sebagai landasan pemikiran. Menurut pengertian umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Berbagai pendapat khusus tentang filsafat yaitu yang pertama, rasionalisme yang menggunakan akal, materialisme yang menggunakan materi, idealisme yang menggunakan idea, hedonisme yang menggunakan kesenangan, dan yang terakhir stoikisme menggunakan tabiat saleh. Yang kedua, filsafat sebagai landasan perencanaan. Memahami suatu konsep dibutuhkan suatu penelaahan dari mulai hulu hingga hilir. Perencanaan merupakan suatu konsep yang tidak terlahir begitu saja, melainkan ada proses yang melahirkan konsep perencanaan. Filsafat dipahami sebagai proses olah pikir manusia dalam memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi di bumi ini. Dalam perkembangan filsafat terdapat beragam aliran, yang diantaranya aliran idealisme, empirisme, rasionalisme, materialisme, sintesis, dan lain sebagainya. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, filsafat sebagai landasan pengembangan ilmu. Pada dasarnya, filsafat ilmu bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Secara substansif, fungsi pengembangan tersebut memperoleh pembekalan dan disiplin ilmu masing-masing agar dapat menampilkan teori substantif. Selanjutnya, secara teknis dihadapkan dengan berbentuk metodologi,
Pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing. Dalam sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Pengertian pendidikan itu erat kaitannya dengan masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Pendidikan artinya sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dimensi kajian filsafat ilmu. Dimensi itu sendiri artinya adalah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Berikut ada beberapa contoh dimensi antara lain. 1. Dimensi ontologis. 2. Dimensi epistemologi. 3. Dimensi aksiologi. 4. Rasionalisme. 5. Empirisme. Ilmu, filsafat, agama. Hakikatnya manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran, karena ia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran. Akan tetapi, akal pikiran yang suci yang tidak terkontaminasi dengan yang lain, yang dibimbing oleh nilai-nilai agama, karena dengan akal pikiran yang dibimbing oleh nilai-nilai agama itulah yang bisa mencapai kebenaran. Paling tidak, ada 3 sarana atau jalan untuk mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran itu, yaitu melalui filsafat, melalui ilmu pengetahuan, dan melalui agama, yaitu melalui wahyu dari Sang Pencipta kebenaran yang mutlak dan abadi. Ketiga sarana atau jalan itu masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri di dalam mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran itu. Ketiga saran tersebut mempunyai beberapa titik, yaitu titik persamaan, titik perbedaan, titik singgung, atau hubungan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematik mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran, misalnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Baiklah, sekian dari kelompok 10. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Bye.